Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi ya setelah kalian liburan tasyrik ya, insyaallah pada pertemuan pertama setelah liburan kita akan belajar kembali, walaupun masih dengan sistem online atau daring, tapi tidak apa-apa ya, kita syukuri, kita bersabar saja karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu anak-anak, jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya, walaupun kalian belajar dari rumah, terbatas untuk bisa bermain, tapi selalu menjaga kesehatan ya, diantaranya adalah dengan kalian banyak makan makanan yang bergizi, dan walaupun sering di rumah, kalian jangan lupa untuk bergerak, berolahraga, dan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Intinya jagalah kesehatan kalian ya, karena kesehatan itu mahal harganya. Nah anak-anak, untuk pertemuan pertama ini buku tema 1, kita akan gunakan buku tema 1 kelas 6 ya, tentang selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Untuk materi bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang kalimat utama dan ide pokok ya anak-anak. Yang kita pelajari satu ulangi ya, yaitu kalimat utama dan ide pokok. Maksudnya ini adalah kalimat utama dan ide pokok pada suatu paragraf ya. Anak-anak, setiap kali kita dapati sebuah bacaan, pasti bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Ustadz akan mengambil bacaan pada halaman 5 pada buku kalian, yaitu tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, mari kita pelajari kalimat utama dan ide pokok dari bacaan tersebut. Sebelumnya kita akan lihat dulu apa arti kalimat utama dan ide pokok pada bahasa Indonesia. Pengertian. Nah, anak-anak, silakan dibaca ya. Kalimat utama adalah kalimat yang terletak pada sebuah paragraf yang berisi ide pokok atau pokok permasalahan. Jadi anak-anak, pada setiap paragraf selalu ada kalimat intinya yang disebut kalimat utama ini. Nanti itu adalah isi dari atau pokok dari permasalahan dari satu paragraf itu. Nah, nanti kalimat utama ini akan dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang lainnya dalam satu paragraf. Nah, jadi kalian kalau ingin mengetahui letak kalimat utama, maka kalian baca mana yang menjadi kalimat inti, kemudian kalimat mana yang menjelaskannya. Ya, kalau kalimat yang menjelaskan nanti akan disebut sebagai kalimat penjelas. Nah, nanti akan terlihat dalam contohnya. Letak kalimat utama. Nah, ini mari kita perhatikan. Kalimat utama terdapat pada setiap paragraf. Ya, jadi setiap paragraf pasti terdapat kalimat utama. Nah, dalam sebuah paragraf, kalimat utama dapat terletak di awal paragraf. Nah, apabila kalimat utama ini terletak di awal paragraf, kita sebut sebagai paragraf deduktif. Dapat juga kalimat utama itu terletak pada akhir paragraf. Nah, kalau terletak pada akhir paragraf, kita sebut sebagai paragraf induktif. Nah, suatu saat kalimat utama itu bisa terletak di awal dan akhir paragraf. Maka paragraf ini kita sebut sebagai paragraf campuran. Nah, tinggal nanti kita lihat dalam satu paragraf itu mana yang menjadi inti, kemudian mana yang menjadikan kalimat-kalimat itu penjelas. Nih, bacaan ini ada pada halaman 5 pada buku kalian, yaitu perkembangbiakan tanaman jagung. Di sini kita akan belajar mencari kalimat utama. Ya, nanti selain kalimat utama itu disebut sebagai kalimat penjelas. Kita lihat dari paragraf pertama. Ustadz akan bacakan, kalian ikut membaca ya. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia, antara lain
Nangro Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Nah, anak-anak, berhubung paragraf 1 ini, ya, paragraf 1 ini kalau kita baca tadi ternyata terdiri dari satu kalimat. Ya, lihat tuh, tidak ada tanda titik kecuali di terakhir ini. Maka kalau sudah kita melihat seperti ini, maka mana kalimat utamanya? Maka kalimat utamanya adalah seluruh kalimat ini. Kenapa? Karena hanya terdiri dari satu kalimat. Ya, nanti kalau terdiri dari banyak kalimat kita harus mencari. Jadi paragraf 1 ini masih mudah. Ya, paragraf 1 ini kalimat utamanya adalah seluruh kalimat, ya, yang diberi tanda kuning ini, diberi warna kuning. Nah, selanjutnya mari kita lihat paragraf yang kedua. Jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Di sini ada tanda titik. Di beberapa tempat jagung dijadikan bahan makanan pokok, misalnya penduduk Madura. Nah, berarti ini ada dua kalimat. Kita harus mencari mana yang menjadi kalimat utama. Nah, anak-anak, kalau kita lihat kalimat pertama, jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Kemudian di kalimat kedua, di beberapa tempat jagung dijadikan bahan makanan pokok, misalnya penduduk Madura. Di sini kita lihat kalimat yang kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Berarti kalimat pertama ini adalah termasuk dari kalimat utama, ya. Sedangkan kalimat berikutnya adalah penjelas. Di sini kita tahu kalimat utamanya adalah, ya, pada paragraf 2 ternyata adalah jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh, gitu ya. Nah, kalimat keduanya adalah penjelas dari kalimat utama. Ya, di sini penjelasnya dari kalimat pertama. Ya, memang anak-anak, hampir setiap bacaan itu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ya, itu hampir semua bacaan seperti itu. Sehingga kalau kita menghadapi soal disuruh mencari kalimat utama, sebetulnya mudah. Kita lihat saja awal paragrafnya seperti apa. Nah, itu biasanya letak kalimat utama terletak di awal paragraf itu. Nah, pada paragraf yang ketiga mari kita lihat. Petani jagung mulai membibitkan tanamannya dengan cara menanam biji jagung. Setelah ditanam 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman itu akan terus tumbuh menjadi besar. Setelah 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen. Nah, ini terdiri dari banyak kalimat, anak-anak. Berapa kalimat ini? Pertama ini 1, kemudian ini sampai tanda titik ada 2, kemudian 3, dan kemudian 4 kalimat. Kita cari mana yang menjadi inti, mana yang menjadi penjelas. Kalau kita lihat, petani jagung mulai membibitkan tanamannya dengan cara menanam biji jagung. Nah, ini kalimat pertama. Yang kedua, setelah tanaman 3-4 hari, nah ini melanjutkan penjelasan yang pertama. Bakal tanaman akan muncul. Sehingga kita tahu, oh berarti ini menjelaskan kalimat ini. Tanaman akan tumbuh menjadi besar. Setelah 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen. Ini menjelaskan semua dari kalimat pertama. Di sini kita tahu bahwa pada paragraf yang ketiga ini kalimat utama terletak pada awal kalimat, ya. Nah, ini letak kalimat utama. Semuanya pada awal kalimat. Ya, seperti tadi Ustadz jelaskan, hampir semua bacaan letak kalimat utama itu terdapat pada awal kalimat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ide pokok atau biasa juga disebut dengan gagasan utama.
Gagasan utama atau ide pokok adalah inti dari sebuah kalimat utama. Kalian sudah tahu kan tadi kalimat utama? Nah, intinya ya, inti dari kalimat utama itu kita sebut dengan ide pokok. Atau sebagai untuk mudah dipahami, ide pokok adalah ringkasan dari kalimat utama. Ya, karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama, maka kalimat gagasan utama atau ide pokok lebih ringkas. Jadi kalau kalian ingin mencari ide pokok, yang pertama kalian cari kalimat utamanya dulu. Kemudian yang kedua, kalian ringkas kalimat utama itu. Maka ringkasannya itu kita sebut sebagai ide pokok. Anak-anak ya. Kesimpulannya adalah ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Jadi kalimat utama kita ringkas, maka itu adalah ide pokok. Apabila kalimat utama itu sudah ringkas, maka ide pokok sama dengan kalimat utama. Ya. Mari kita latihan. Kita mulai dari bacaan yang tadi lagi. Perkembangbiakan tanaman jagung. Tadi kita sudah temu paragraf 1. Ya, kalimat utamanya seluruh kalimat. Seluruh kalimat ini merupakan paragraf seluruh satu paragraf ini merupakan kalimat utama. Tinggal kita mencari ringkasannya. Apakah ide pokoknya? Di sini kita lihat, oh, bisa kita ringkas dari sini ya. Jagung merupakan tanaman yang banyak ditanam di seluruh Indonesia. Kita tidak perlu melampirkan di mana-mana saja jagung itu ditanam ya. Cukup kita katakan jagung banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Itu adalah ringkasannya. Maka itu adalah menjadi ide pokok dari paragraf 1 ini. Jagung banyak ditanam di seluruh Indonesia. Nah itu ya. Itu ide pokok dari paragraf 1. Mari kita lihat paragraf yang kedua. Paragraf kedua tadi kita sudah tahu ya. Kalimat utamanya adalah jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Apa ide pokoknya? Cukup kita ringkas dari paragraf pertama ini, kalimat utama ini. Ya, jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Ringkasannya bagaimana kira-kira? Oh, kita bisa ambil ringkasannya. Jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat. Sampai sini saja boleh. Ya, jagung adalah tanaman penghasil karbohidrat. Ini adalah ide pokok yang merupakan ringkasan dari kalimat utama. Selanjutnya coba kita lihat paragraf yang ketiga. Kita sudah menemukan tadi kalimat utamanya adalah petani jagung mulai membibitkan tanamannya dengan cara menanam biji jagung. Tinggal kita mencoba meringkas. Ya, bagaimana? Ini intinya adalah petani jagung mulai membibitkan tanamannya. Jadi kita bisa lihat, oh ini jadi ringkasannya adalah cara membibitkan tanaman jagung. Gitu ya. Itu ringkasannya, cara membibitkan tanaman jagung. Kemudian menjadi kalimat utama, petani jagung mulai membibitkan dengan cara menanam biji jagung. Kemudian dijelaskan lagi, setelah 3-4 hari akan muncul akar tanaman. Kemudian dijelaskan lagi dan seterusnya ya. Itulah anak-anak bagaimana kita mencari kalimat utama dan mencari ide pokok dalam sebuah bacaan. Nah, anak-anak untuk latihan ya, tidak usah banyak-banyak. Ustadz akan membawakan paragraf yang ke-5 ya. Carilah kalimat utama dan ide pokok dari paragraf ke-5 berikut ini. Ya, bacaannya Ustadz berikan dalam tayangan ini ya, atau kalau kalian ingin lebih mudah membaca dan gampang, kalian bisa lihat pada halaman 6 buku kalian ya. Setelah terjadi penyerbukan, bunga jagung terus berkembang sehingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen jika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Jika buah jagung dikupas kulitnya, maka akan terlihat biji jagung yang berwarna kekuningan.
carilah kalimat utama dan ide pokok dari paragraf ini, ya. Kalian tulis kalimat utama dan ide pokoknya, kemudian kirim melalui WA Ustadz, ya. Anak-anak, kalau kalian menuliskan dalam sebuah kertas, tolong tulis dengan pulpen, ya, agar Ustadz bisa mudah untuk membacanya, karena biasanya kalau ditulis dengan pensil akan sulit untuk dibaca. Ya, demikian saja anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihannya, ya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan pada kalian semuanya. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.